Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Saya Mareta Anggraini, NPM 2171020028, Prodi Sistem Informasi kelas 2D UIN Raden Intan Lampung. Di video kali ini ada pun agenda yang saya bahas. Yang pertama membahas pengertian, tujuan, simbol, dan contoh dari flowchart. Yang kedua membuat flowchart tentang langkah-langkah membuat mie rebus. Dibuatnya video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Mezan El Hairi Kesuma, MTI, mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari flowchart. Flowchart sendiri sering disebut dengan diagram alir atau bagan alir, yaitu sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses, yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Tujuan flowchart, adapun tujuan flowchart diantaranya: yang pertama menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah, kedua secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas, ketiga menggunakan simbol-simbol standar. Selanjutnya saya akan menjelaskan simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama simbol arus atau flow direction symbol. Gambar pertama seperti bentuk panah yaitu simbol arus atau flow, yaitu menyatakan jalannya arus suatu proses. Yang kedua berbentuk seperti petir, simbol communication link, yaitu menyatakan transmisi data dari suatu lokasi ke lokasi lain. Yang ketiga seperti gambar lingkaran, simbol konektor, berfungsi menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Yang keempat, seperti gambar persegi 5, simbol offline connector, menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Yang kedua, simbol proses atau processing symbol. Yang pertama, gambarnya berbentuk seperti persegi panjang, simbol proses, yaitu menyatakan suatu tindakan proses yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua, gambarnya berbentuk seperti trapesium, simbol manual, yaitu menyatakan suatu tindakan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Ketiga, gambarnya berbentuk seperti layang-layang, simbol decision, yaitu menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan, jawabannya bisa ya atau tidak. Yang keempat, gambarnya berbentuk seperti limas, simbol predicate proses, yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kelima, gambarnya berbentuk tabung, simbol terminal, yaitu menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Yang keenam, gambarnya seperti balok, simbol keying operation, menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Yang ketujuh, gambarnya berbentuk seperti segitiga, simbol offline strong, menunjukkan bahwa data dalam simbol ini dapat disimpan ke suatu media tertentu. Terakhir, gambarnya berbentuk seperti kubus, yaitu simbol manual input untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Yang ketiga, simbol I atau O yang berarti input atau output. Yang pertama di sini gambarnya seperti jajar genjang, yaitu simbol input atau output, menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Yang kedua, gambarnya seperti lempengan tabung, yaitu simbol disk-trough, menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Yang ketiga atau terakhir yaitu gambarnya seperti dokumen, yaitu simbol dokumen untuk mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Berikut ini contoh dari flowchart tentang langkah-langkah pembuatan mie rebus. Jadi gimana teman-teman, sudah paham bukan mengenai penjelasan tentang flowchart? Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.